agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan. Sang damai penentu, penyayang Putra Allah, perkasa pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan, oh hanya namamu yang layak, hanya namamu yang layak. Haleluya, oh Yesus Tuhan, namamu ditinggikan. Haleluya, haleluya, namamu dimuliakan, namamu diagungkan atas segalanya. Haleluya, haleluya, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan, oh Adonai kau ku agungkan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-38. Yang demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ayat ini cukup sering digunakan untuk menjelaskan kepada jemaat Tuhan, kepada para pendengar juga mengenai memberi. Kita tahu bahwa di dalam gereja kita diberi kesempatan untuk memberi. Dan umumnya ayat ini dipakai ketika menyampaikan pengumuman tentang memberi persembahan dalam bentuk uang tentunya. Nah, jadi di dalam gereja kita juga diajar untuk memberi persembahan dari harta kita, dari uang yang kita miliki. Dan ini adalah untuk Tuhan. Tetapi memang ya, tentu saja dalam hal ini ada banyak kesan ya, yang kadang-kadang seolah-olah membawa kepada suatu konteks di mana orang akan berpikir dengan kesan tersebut, wah, ini ayat ini dipakai untuk mendorong supaya orang-orang mau memberi uang kepada gereja. Karena memang gereja sedang butuh uang, maka wah, ya didorong dengan alasan ayat ini untuk memberi uang. Ya. Memangnya gereja tidak mengerti apa? Bahwa masa pandemi seperti ini, keuangan itu lagi seret. Ya. Kondisi keuangan saat ini tidak seperti pada masa-masa yang lalu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, itu kesan yang muncul secara individual, ya sah-sah saja memang. Dan kadang-kadang ini pun membawa dampak bahwa ketika hendak memberi pengumuman tentang ini, maka ada suatu ganjalan tersendiri. Wah, nanti saya dianggap mata duitan, ngumumkan masalah duit, uang, persembahan, dan sebagainya. Atau ada lagi juga yang coba mengaitkan, wah ini kan bikin-bikinnya gereja tertentu, pendeta tertentu, supaya bisa mendapatkan uang, maka kebetulan ada ayat ini, maka kemudian dipakailah
ayat ini untuk mendapatkan uang di sini, ya. Nah, saudara sekalian, macam-macam persepsi bisa saja timbul. Dan ada lagi yang mengatakan begini, ini konteksnya kan bukan masalah uang, kenapa dipakai untuk persembahan dan sebagainya. Memang kalau kita baca dari ayat sebelumnya, untuk melihat konteksnya ini kita mau tidak mau harus mundur ayat sebelumnya dan juga sesudahnya untuk bisa mendapatkan suatu gambaran yang jelas. Kira-kira apa maksud dari ayat ini? Konteks apa yang terjadi di sini? Memang kalau kita mundur ayat 37 itu mengatakan begini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, sampai di sini pembacaan kita, ya. Memang memberi di sini konteksnya ini luas memang. Tetapi yang jelas ini adalah suatu perintah dari Yesus. Oleh karena itu, mari saat ini kita tepis semua persepsi yang negatif. Mari kita selalu berpikir positif. Nah, dengan berpikir positif ini, maka kita akan bisa memberikan suatu kondisi, suasana terhadap iman kita, terhadap firman Allah. Sehingga kita bisa memahami dengan benar apa sebetulnya yang Tuhan Yesus maksudkan. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, untuk itu saya akan ajak saudara melihat di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, yang mengatakan demikian. Didote, ke dotisete imin. Didote, ini merupakan bentuk imperatif. Dan ini adalah perintah. Imperatif itu adalah perintah. Kata didote ini dari akar kata didomi yang berarti gift, berilah. Perintah untuk memberi. Jadi, oleh karena itu kita tidak perlulah membuat-buat dengan alasan macam-macam yang konteksnya lah, yang ini, itu, dan seterusnya. Ini malah memperlemah iman kita. Karena apa? Firman Allah ini ya dan amin. Firman Allah ini benar. Apa yang keluar dari mulut Allah dalam hal ini disampaikan oleh Yesus sendiri yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan Yesus katakan didote, perintah tegas. Beri, ke dotisete imin, maka kamu akan diberi. Nah, kata dotisete ini adalah bentuk passive future dari akar kata yang sama. Jadi ketika perintah memberi tadi dilakukan, berilah, didote, memberi. Maka ini akan diberikan, kamu akan diberi ke dotisete imin. Pasif, tapi akan diberi, menerima. Nah, ini yang harus kita pegang. Udah kita tidak usah pakai pikiran macam-macam,
teologi A, B, C, D dan seterusnya. Ini perintah. Give and it shall be given unto you. Berilah dan kamu akan diberi. Ini sudah perintah, berilah. Dan apa yang Yesus ucapkan tidak akan kembali sia-sia. Karena kamu akan diberi. Nah, jadi dalam hal ini yang harus kita pahami, kita camkan dalam roh kita, memberi, maka kita akan diberi. Dan ini yang akan membuat iman kita bertumbuh, yang akan membuat iman kita semakin teguh di dalam Yesus. Kalau kita mau pakai persepsi macam-macam, wah nanti jangan-jangan ini dibawa lari, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Wah ini kan ulahnya para pendeta, ini gereja dan sebagainya untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Memangnya enggak ngerti, dipikir uang itu gampang nyarinya dan seterusnya. Terus terang saudara sekalian, secara manusia kami seringkali merasa, pengumuman-pengumuman tentang persembahan ini seringkali akan diinterpretasikan secara negatif oleh banyak pendengar. Dan kadang-kadang kami juga berpikir, wis gak usah diumumkan aja. Biarin, daripada kita dianggap mata duitan lah, yang ini itu. Tetapi ini juga tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Ketika ada seseorang yang ingin melakukan firman Tuhan, memberi, tapi kemana? Gimana caranya? Nah, itulah sebabnya perlu adanya informasi dalam bentuk pengumuman tentunya. Ya, kalau saudara mau memberi sesuai dengan perintah Yesus, ini ada, ini, gini caranya. Sekarang malah ada teknologi, enggak perlu pakai cash, bisa pakai online, ya. Karena kita tahu bahwa teknologi sedemikian rupa canggihnya, uang itu tidak dikirim lagi secara manual. Kalau zaman dulu uang dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain, dibawa, baru kemudian diserahkan. Yang tentunya resikonya cukup besar. Sekarang uang itu tidak dibawa, jalan sendiri. Dalam pengertian atau dalam arti, bukan artian ya, dalam arti, karena bahasa Indonesia artian itu enggak ada. Yang ada adalah arti, dalam arti atau pengertian ada ya. Ya saya perlu koreksi juga, kadang-kadang kita keceplosan mengatakan dalam artian. Artian ini enggak dikenal di dalam bahasa Indonesia, bukan kalimat baku, bukan kata yang baku. Arti itu yang benar ya. Ini sedikit koreksi. Nah, dalam arti bahwa uang ini secara online, dalam waktu, dalam hitungan detik, dari satu poin ke poin yang lain, titik ke titik yang lain, itu uang ini bisa ditransfer, istilahnya, berpindah. Nah, jadi perlu adanya informasi supaya tidak salah. Sebab kalau tidak diberi informasi, keliru. Nanti diberi informasi, dan kemudian dipersepsikan negatif. Wow, ini loh, uang lagi kan, pengumuman uang lagi kan. Nah, saudara sekalian, mari saat ini kita adalah positive thinker. Orang yang berpikir secara positif. Kalau kita cuma berpikir negatif, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Malah itu akan mempersulit diri kita sendiri. Dan saudara tahu,
Negative thinker, berpikir secara negatif itu bukan saja akan mempersulit diri sendiri, tapi akan menggerogoti kesehatan kita sendiri. Karena apa? Di dalam ini akan berkecamuk dengan hal-hal yang negatif, yang selalu memikirkan hal-hal, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, dan seterusnya. Mari sekarang kita berpikir positif. Ketika misalnya kita mendengar pengumuman persembahan, oh ya, saya akan terima ini sebagai informasi supaya ketika saya memberi, saya tidak salah cara, ya, supaya sesuai dengan apa yang saya maksud. Kalau tidak mau memberi, ya tidak apa-apa. Yang penting informasinya sudah disampaikan. Kalau tanpa informasi lah kita ini akan seperti orang buta nanti. Jalan ke sana kemari, nabrak ini, nabrak itu. Tapi ketika ada informasi yang jelas, ini jalurnya, caranya begini. Tidak mau melakukan, ya terserah. Ini individual, terserah individu masing-masing. Tetapi yang jelas informasi sudah diberikan. Termasuk ini firman Allah ini ketika Yesus mengatakan, berilah, give, dan kamu akan diberi. And it shall be given unto you. Kamu akan diberi. Lepas dari semuanya. Ini adalah masalah memberi dan diberi. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Mungkin saudara akan mengatakan, wah tapi kan tidak terbatas uang saja, memberi bisa banyak hal. Benar, bukan cuma uang saja, tapi juga bukan exclude, bukan tidak berbicara mengenai uang. Uang juga termasuk. Saudara bisa memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan kemampuan saudara untuk Tuhan. Termasuk juga memberikan uang dan sebagainya. Akan diberi. Dan ini bukan sesuatu yang asal-asalan. Tuhan Yesus bukan asal nyeplos. Berilah dan kamu akan diberi. Tapi apa yang Yesus sampaikan ini adalah sabda. Ini adalah firman kehidupan. Dan ketika Yesus katakan, kamu akan diberi. Itu betul-betul akan terjadi. Nah kita tentunya semua orang senang kalau diberi. Ya orang yang normal pasti akan senang, gembira ketika diberi. Ya, ini normal, tidak ada masalah. Tetapi diberi ini ada hubungannya dengan memberi. Itulah sebabnya, udah, mari kita berpikir positif. Biar iman kita semakin bertumbuh. Kita lakukan saja apa yang Yesus katakan. Berilah dan kamu akan diberi. Oh Tuhan, saya ingin memberikan hati saya kepada Tuhan. Silahkan. Tuhan, saya ingin memberikan hidup saya bagi Tuhan. Silakan. Nanti kalau saya memberikan kehidupan saya, apa yang akan saya peroleh? Itu urusannya Tuhan. Ketika sudah memberikan contohnya, kita lihat. Memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kita peroleh apa? Hidup kekal. Memberikan hidup ini yang fana, kita memperoleh hidup kekal dari Yesus. Bukan sesuatu yang mustahil. Ini perintah Yesus. Itulah sebabnya mari kita pegang sungguh-sungguh. Kita imani, kita percayai. Dan kita terapkan dalam hidup kita. Sefirman Allah tidak pernah gagal. Nah, pagi hari ini, mari kita belajar untuk selalu berpikir secara positif. Singkirkan semua pikiran-pikiran yang negatif.
dalam kaitannya dengan memberi ini. Kita cuma berpikir, oh ya, ini memang perintahnya Yesus. Aku akan memberi. Karena nanti Tuhan Yesus yang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa firman-Nya ini ya dan amin. Yaitu kita akan diberi. Itulah yang harus kita pegang. Kita tidak usah bingung-bingung. Bingung ini, bingung itu, dan seterusnya. Loh, bagaimana nanti kalau pemberian saya dibawa lari? Saudara memberi kepada manusia, institusi, atau memberi kepada Tuhan. Oh ya jelas saya akan memberi kepada Tuhan, Pak. Ya sudah. Kalau kita memberi kepada Tuhan, itu tanggung jawabnya Tuhan. Tapi kalau misalnya kita memberi kepada pribadi atau institusi, nah itu ceritanya beda. Suatu ketika, Ananias dan Safira bersekongkol. Suami istri bersekongkol, memberi. Tapi tujuannya supaya diketahui banyak orang. Itu sebabnya mereka mencoba untuk membuat suatu trik, yaitu mengakui bahwa ini pemberian sepenuhnya hasil dari penjualan aset mereka diberikan. Padahal itu cuma separuh, yang separuhnya disembunyikan, tapi diakui sepenuhnya. Nah, trik seperti ini, itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini bukan memberi kepada Tuhan. Andai kata Ananias dan Safira tahu bahwa dia itu sedang memberi kepada Tuhan, dia tidak akan seperti itu. Kalau mereka ingin memberi Tuhan sepenuhnya, ya sepenuhnya diserahkan. Kalau mereka ingin cuma memberikan separuh, ya mereka akan katakan, Tuhan, hasil penjualannya cuma aku persembahkan separuh saja deh Tuhan ya. Tidak masalah, asalkan dia beres di hadapan Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah mereka mengaku memberikan seluruh hasil penjualan aset tersebut, padahal yang diberikan cuma 50%-nya, separuhnya. Yang separuh lagi disembunyikan. Di hadapan orang banyak, tampak seolah-olah mereka ini memberi begitu banyaknya. Padahal itu cuma separuhnya saja, sebagian saja. Nah oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita belajar. Kita tidak usah punya pikiran negatif macam-macam. Sekalipun kita mendengar pengumuman dan sebagainya, kita tangkap secara positif. Oh terima kasih atas informasinya. Aku akan lakukan bagianku sesuai dengan perintah firman Allah. Aku akan memberi. Bagian Tuhan adalah memberi kepada kita. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Pegang firman Allah ini. Dan berkat Allah akan dilimpahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Kami belajar Tuhan untuk memberi. Sebab firman-Mu mengatakan, berilah. Dan inilah yang kami ikuti Tuhan. Tanpa beralasan macam-macam Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu adalah kami akan diberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya dan kami akan lakukan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua diberkati berkelimpahan. Tidak ada kekurangan. Kami semuanya sehat. Kuasa darah Yesus akan melindungi kami semuanya. Dan kami berdoa bahwa tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.